Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Rock disebek. Nama yang begitu familiar kan? Era dimana berkumpulnya para monster bajak laut yang pernah ada, Shiki, Kaido, Edward Newgate, Scarlet, Lin, dan juga beberapa raksasa lainnya. Di zaman itu bajak laut Rock dianggap sebagai antitesis perlawanan terberat pemerintahan dunia tuh. Jika mereka bisa bersatu, tetapi karena keadaan bajak laut itu buyar. Nah, yang menarik sempat ada teori yang ramai kala itu kan, bahwa dikatakan di ending saga One Piece nanti akan ada sebuah pertempuran di mana mempertemukan Luffy dengan bajak laut dengan penutup mata tersebut, dan dia sangat kuat. Kala itu banyak yang mengatakan itu adalah Rock disebek. Well, sebenarnya seperti apa sih kemampuan orang itu? Setelah Vegapunk mendeklarasikan kemarin tentang kehendak orang-orang di dan juga penantang terbesar sang raja dunia sendiri, perang Rock disebek kita yakin memang akan ada di final saga yang terpenting untuk One Piece sendiri. Seseorang yang menginginkannya dirinya menjadi Joy Boy di masa lalu. Yuk kita telisik lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan tersebut. Kita ingat ya kenapa Kaido dahulu benar-benar ingin mati dengan kematian yang terhebat seperti mencoba bunuh diri dan lompat di pulau langit itu, atau dengan benda-benda tajam terkenal sekalipun. Hal ini didasari karena pengalaman Kaido sendiri yang ingin menciptakan perang super besar seperti orang yang dikaguminya dahulu, Rock disebek kaptennya. Namun ya, tujuan dua orang ini memiliki hal yang berbeda. Asumsi kita sebek ini tahu nih ramalan soal Joy Boy di masa depan karena dia merupakan salah satu keturunan klan D seperti yang kita sebutkan kala itu. Nah dia sendiri secara tidak langsung tahu ya jika Joy Boy itu merupakan tokoh utama yang menyebabkan perang dunia terbesar melawan pemerintahan dunia baru dahulu itu berlangsung, dimana dia juga meyakini bahwa Joy Boy adalah sebuah gelar. Masalahnya dia sendiri nggak tahu nih siapa orang yang akan menjadi Joy Boy di masa depan karena belum pernah ke Laughtale. Nah padahal sekarang terbaru informasinya ya, Joy Boy memanglah sebuah bajak laut pertama. Menarik karena kekuatan dan power luar biasa kala itu bersama dengan pasukan monster yang ia miliki, ia merasa tak akan ada orang yang mengalahkannya. Dia mungkin sesumbar bahwa dialah sang Joy Boy kala itu. Karenanya dia pun ingin menciptakan perang besarnya sendiri yang akhirnya pecah di God Valley. Sebek beranggapan inilah perang tersebut dan mengatakan akulah Joy Boy tersebut. Namun aslinya dia itu bukanlah Joy Boy teman-teman. Ngomongin soal Sebek itu menarik. Setelah kita tahu kebenaran bahwa Joy Boy memanglah bajak laut pertama, mungkin di era ini ada beberapa orang yang tahu kebenaran tentang semua itu. Sekarang ini ada sebuah informasi masih kabar burung ya, jika Sebek itu besar kemungkinannya itu masih hidup. Nah gimana tuh teorinya? Jadi gini ya, informasi ini kita dasari berdasarkan Viveka Databook ke-6 berhasil memberikan beberapa informasi baru terkait One Piece kala itu. Nah catatannya di situ loh ya, termasuk meresmikan pernyataan Oda tentang seorang bajak laut yang ini akan dimunculkan di akhir One Piece. Dalam sebuah wawancara di tahun 2007, Oda itu mengatakan jika di final series cerita One Piece akan muncul seseorang bajak laut yang mengenakan penutup mata. Aku gatal untuk menggambar karakter ini karena ketika itu terjadi seorang bajak laut mengenakan penutup mata itu kita muncul, kita akan tahu jika kita sudah dekat dengan akhir dari One Piece itu sendiri. Wah menarik kan? Ada beberapa hal menarik yang kita dapat dari kutipan perkataan Oda, dimana pada akhirnya Oda akan membawa cerita One Piece kembali ke tema utama dari serial bajak laut, yang mana sangat identik kan ya dengan penutup mata tersebut. Selama ini pun jika melihat dari kartun-kartun atau bahkan serial movie lainnya, pasti tuh kita juga tahu kan bahwa seorang bajak laut pasti tuh akan mengenakan penutup mata di salah satu matanya tersebut kan. Informasi penting lainnya yang kita dapati adalah jika karakter dengan penutup mata ini sudah muncul, maka itu sudah berarti ending One Piece segera terjadi. Namun seperti yang kita tahu ya, itu adalah perkataan Oda di tahun 2007 yang lalu. Setidaknya sudah sekitar 15-an tahun sampai saat ini dan bahkan belum ada clue yang pasti mengenai karakter tersendiri hingga chapter 1119 dan 1120-nya. Belum ada informasi sama sekali soal. Sedangkan dalam One Piece sendiri sudah berada dalam penghujungnya ya. Nah kisah ini menjadi menarik lagi. Di tahun 2019 Oda pernah mengatakan jika One Piece sudah mulai berada di ujungnya.
Perkataan itu kembali Oda sampaikan dalam sebuah wawancara di tahun 2020-nya. Di 2019 sudah mengatakan jika setidaknya 5 tahunan lagi One Piece tamat. Yang mana 5 tahun dari 2019 itu berarti 2024 ya. Namun kita juga tahu di tahun 2020 dan 2021 ada kendala dari COVID yang mana itu banyak membuat beberapa hal menjadi molor dari waktu yang seharusnya. Jadi mungkin jika kita tambah 2 tahun lagi ya, karena adanya kendala itu dari 2024, maka berarti akhir dari One Piece itu ada kemungkinan 2026 atau 2027 kan. Untuk saat ini setidaknya kita sudah masuki 20% terakhir ujung dari serial One Piece, atau bahkan lebih teman-teman. Nah, dalam databook itu dijelaskan menggambarkan Marshall D. Teach alias Blackbeard sendiri dengan penutup mata pula nih. Tapi kemudian menghilangkan ide itu. Oda sendiri mengatakan seperti itu. Akhirnya Oda memutuskan untuk memberikan desain Blackbeard seperti yang kita kenal sekarang ini. Perlu diingat sampai saat ini Oda tak pernah sekalipun menggambar bajak laut yang menggunakan penutup mata. Setidaknya karakter-karakter penting di manga One Piece tak seorang pun yang menggunakan penutup mata. Kalian ada ingat siapa orangnya? Kayaknya belum ada kan? Lantas kenapa Oda tidak memberikan penutup mata kepada para bajak laut identik dengan penutup mata tersebut? Ada kemungkinan ya Oda itu memang sengaja menyiapkan bajak laut dengan penutup mata untuk adegan penting di akhir One Piece nantinya. Hal ini diungkapkan di katalog Fifth Record kala itu databook ke-6-nya. Sayangnya sampai saat ini masih belum jelas siapa dan tujuan dari bajak laut tersebut dengan penutup mata ini seperti apa. Apakah dia akan menjadi musuh terakhir Luffy yang menemukan One Piece, atau malah ada karakter yang sudah kita kenal kemudian kehilangan matanya itu, atau mungkin Laughtale akan menjembatani semua itu. Pada awalnya admin menduga jika karakter yang menutup mata itu kemungkinan besar adalah Luffy bakal Senju sendiri ya. Namun sepertinya itu adalah hal yang cukup mustahil. Pasalnya Oda sendiri memberikan ilustrasi kepada para pembacanya melalui penggambaran Luffy. Jadi rasanya agak konyol jika Oda sudah membocorkannya jauh-jauh hari. Nah, karena itulah rasa-rasanya nama Rock D. Sebek lebih masuk akal menjadi karakter yang akan mengenakan penutup mata di akhir cerita saga One Piece sendiri. Ingat ya, kalau kita lompat sedikit dalam kisah Hashirama dahulu atau bahkan Madara yang digaung-gaungkan, mereka sudah mati tetapi di akhir ending ceritanya mereka muncul kembali. Nah, mungkin One Piece juga akan seperti itu. Dalam tragedi bendera God Valley yang kita ingat dikabarkan tewas itu, kelompok bajak laut Rocks miliknya pun dibubarkan. Namun, apa kita percaya begitu saja orang terkuat Sebek itu akan mati semudah itu? Kita sendiri agak skeptis untuk semua hal itu. Khususnya menghilangkan Pulau God Valley itu telah menjadi misteri yang selalu berusaha dipecahkan para fan One Piece. Memang dalam insiden tersebut orang-orang terlibat merupakan nama-nama besar yang memiliki kekuatan mengerikan, tetapi hilangnya pulau itu menjadi daya tarik tersendiri. Mungkin seseorang seperti Im Sama itu melakukannya dengan Mother Flame atau bahkan Uranus teman-teman. Pulau itu mungkin sama dengannya dengan kejadian Lulusia Kingdom. Who knows, semuanya bisa terjadi seperti itu kan. Karena Raja di God Valley sendiri sudah menjadi pasukan tentara Templar khusus di Marijua sana, Saint Vigarland Garling. Karena selain Im Sama sendiri ya, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melenyapkan atau bahkan mengangkat sebuah pulau. Shiki, Shirohige, bahkan Kaido. Shiki mungkin bisa menurunkan God Valley sendiri. Kaido mungkin bisa menghancurkan seperti awan yang ada di Onigashima. Sementara Shirohige dengan gura-gura 6 itu memang tidak bisa menenggelamkan atau menghancurkan pulau, tetapi itu bisa merusaknya atau bahkan memporak-porandakannya. Nah, kala itu bahkan sebelum kejadian Im Sama ya, ada kabar bahwa Rock D. Sebek lah pelaku dari kasus menghilangnya Pulau God Valley teman-teman. Sebek tidak mati setelah diajar Rogers habis-habisan dan juga gagap di insiden itu. Setelah semua orang pergi meninggal God Valley dengan sisa-sisa tenaganya, Rox itu menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan pulau yang telah dia kuasainya. Entah dengan cara seperti apa, buah iblis macam apa yang Rox gunakan, namun kekuatannya itu dipercaya berkaitan dengan manipulasi ruang dan waktu, sehingga ia diyakini suatu saat nanti Pulau God Valley akan tiba-tiba muncul kembali, dan kemunculan pulau tersebut nantinya tentu akan menjadi pertanda yang sangatlah buruk. Munculnya kembali Pulau God Valley serta menandakan kalau Rox sudah pulih dan sudah bisa menggunakan sesuatu hal yang ada di pulau tersebut untuk menguasai dunia lagi seperti harapannya dahulu. Karena Rox menyebutkan bahwa Pulau God Valley di suatu dimensi yang berbeda kan, maka tubuh dia tidak akan terpengaruh oleh waktu sehingga ia tidak akan bertambah usia. Jadi jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rock D. Sebek adalah karakter bajak laut bermata satu yang dijanjikan kemunculan oleh Oda pada tahun
tahun 2007 tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan tadi ya, itu jika terjadi akan menjadi sebuah hal yang mind blowing sendiri. Tetapi untuk hal yang rasional aja teman-teman, bahwa kita sendiri malah juga berasumsi di ending saga One Piece sendiri, Im Sama itu malah menjadi sosok yang kuat dalam pertempuran dalam kisah-kisah One Piece itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang dalam chapternya mengadaptasi kisah tentang sejarah lama, Joy Boy, peradaban kuno sendiri itu, Mother Flame itu menjadi bahan bakar dari Uranus. Nah, kemungkinannya seperti itu ya. Cuman masalahnya apakah ketika hilangnya God Valley kala itu air laut itu naik. Nah, jika itu terjadi mungkin Uranus atau bahkan bisa menjadi daya tarik tersendiri dan mereka sebagai dalang kehancuran dari pulau tersebut yang menghilang. Namun jika pulau itu tak ada dan tiba-tiba menghilang, nah itulah yang menjadi misteri terbesarnya nakama. Semoga semuanya tentang hal itu. Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.